Hello everyone. Seperti yang kita tahu bahwa tes intelijensi itu ada beberapa macam. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tes WBIS, yaitu singkatan dari Wechsler-Bellevue Intelligence Scale. Mungkin beberapa dari kalian sudah bertanya-tanya, tes WBIS itu apa sih? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Tes WBIS itu merupakan tes individual yang digunakan untuk mengukur kemampuan umum seseorang yang umumnya sering dipakai dalam praktik klinis. Jadi, dapat dikatakan bahwa WBIS Scale atau skala intelijensi Wechsler merupakan alat tes yang dikembangkan untuk melihat individu secara keseluruhan dan fokus pada proses, bukan hanya sekedar hasil skor tes. Berikutnya kita akan membahas mengenai sejarah dari WBIS test. Jadi, sejarahnya tes WBIS ini pertama kali diperkenalkan oleh David Wechsler sebagai tes intelijensi yang dirancang khusus untuk orang dewasa. Dan ini terjadi pada tahun 1939, yang kemudian dinamakan sebagai Wechsler-Bellevue Intelligence Scale oleh David Wechsler ini, di mana tes ini disingkat menjadi WBIS. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai subtes verbal dari tes Wechsler. Yang pertama itu subtes vocabulary, di mana vocabulary dipengaruhi oleh kekayaan budaya di lingkungan awal pendidikan. Jika fungsi intelektual tidak terganggu, perkembangan vocabulary dipengaruhi oleh kekayaan di lingkungan pendidikan, bukan dari keragaman pengalaman hidup. Jika fungsi intelektualnya terganggu, maka hal itu akan direfleksikan dalam kemampuan menambah vocabulary-nya. Perkembangan vocabulary terganggu apabila terdapat gangguan fungsi dalam bentuk kesiapan atau ketidaksiapan mengakumulasi dan mengorganisasi pengetahuan. Aspek intelektual yang diukur dari subtes vocabulary adalah pengetahuan berbendaharaan kata, latar belakang pendidikan, rentang gagasan, konsep formasi, kemampuan deskripsi kata, dan G-faktor yang paling baik. Sedangkan, aspek kepribadian yang diukur dalam subtes vocabulary adalah pengalaman masa anak di rumah dan di sekolah. Subtes yang kedua adalah information. Melalui analisa, subtes informasi dapat memberikan gambaran mengenai proses maturasi, keragaman lingkungan pendidikan, minat pada pembelajaran budaya, serta tingkat perilaku maladaptif. Individu yang fungsi intelektualnya tidak terganggu akan melalui proses pengumpulan informasi, fakta, dan pengetahuan tentang hubungan dari lingkungan pendidikan, lingkungan rumah, relasi sosial, dan demografi. Informasi dapat sulit diakses apabila terdapat masalah seperti situasi yang penuh kecemasan, sehingga sikap tertentu dapat mempengaruhi ingatan mengenai informasi. Untuk menjawab tiap poin dalam item dari subtes informasi, individu akan memanggil kembali materi dari masa lalu ke alam kesadaran. Dalam subtes ini, aspek intelektual yang diukur adalah luas pengalaman, luas wawasan atau pengetahuan, daya simpan atau retention, daya ingat atau long-term memory, dan latar belakang budaya. Sedangkan aspek kepribadian yang diukur adalah minat terhadap lingkungan sekitar. Lalu untuk subtes yang ketiga yaitu comprehension, di mana pada subtes ini yang dinilai adalah function of judgment atau penilaian, di mana penilaian merupakan konsep yang digunakan tanpa didapatkan secara konseptual. Judgment berada di perbatasan antara fungsi intelektual dan fungsi emosional. Judgment yang baik adalah dari pengetahuan yang efisien mengenai suatu situasi. Judgment membutuhkan aktivasi yang bermakna dan emosional, seleksi serta organisasi fakta dan hubungan mengenai subjek. Dalam subtes ini, aspek intelektual yang diukur adalah akal sehat, dan judgement praktis terhadap situasi sosial. Sedangkan aspek kepribadian yang diukur adalah stabilitas emosi melalui cara menjawab. Subtes yang keempat yaitu digit span, yang merupakan tes memori secara umum dan memori span secara khusus.
di mana fungsi dari memori yaitu pada pemaknaan logis dan hubungan emosional yang telah terasimilasi dengan minat, sikap, dan afeksi seseorang. Materi ini dipanggil kembali ke kesadaran dalam bentuk mengingat. Oleh karena itu, fungsi memori dalam subtes ini yaitu sebagai remote control. Secara kualitatif, digit span termasuk tes atensi. Kekurangan dari digit span yaitu mengindikasikan derajat kecemasan yang dirasakan partisipan yang mengalami depresi dan neurotik. Dalam subtes ini, aspek intelektual yang diukur adalah atensi, konsentrasi, short-term memory, dan tidak mengukur G-faktor. Sedangkan aspek kepribadian yang diukur adalah tingkat anxiety atau tingkat kecemasannya. Kemudian, subtes yang kelima yaitu similarities, yang menginformasikan mengenai kesamaan dari objek dan kejadian sehari-hari. Dengan kata lain, menempatkan suatu objek ke dalam suatu kategori yang mempresentasikannya. Hal ini dapat dialami secara sadar ataupun secara otomatis. Fungsi ini adalah salah satu aspek dari proses berpikir dan pengalaman. Aspek intelektual yang diukur dalam subtes ini adalah berpikir abstrak dan formasi konsep verbal. Sedangkan aspek kepribadian yang diukur adalah cara menelaah masalah. Subtes yang keenam yaitu aritmetik, yang terdapat 4 kalkulasi dasar dan partisipan harus memahami pola aritmatik. Sehingga subtes ini mengukur fungsi konsentrasi sebagai bentuk dari aktivitas psikologis yang produktif. Aritmatik merupakan alat tes yang langsung mengukur konsentrasi. Aspek intelektual yang diukur dalam subtes ini yaitu kemampuan konsentrasi, daya nalar hitung, dan school learning. Sedangkan aspek kepribadian yang diukur adalah minat hitungan, motivasi, keyakinan memecahkan masalah, keterampilan menghitung, dan pengetahuan berhitung. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai subtes performance dari tes Wechsler yang terdiri dari 5 bagian, yakni ada melengkapi gambar, mengatur gambar, rancangan balok, merakit objek, dan simbol. Subtes yang pertama dari performance itu ada picture completion, yakni dimana subtes ini berguna untuk mengukur kemampuan persepsi visual, kesiapan memori konsentrasi, kemampuan membedakan, dan juga perhatian terhadap detail. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada PPT, itu aspek intelektual yang diukurnya pada 5 bagian, yaitu kemampuan membedakan hal esensial, daya konsentrasi visual, visual alertness, visual organization, dan visual memory. Lalu, untuk aspek kepribadian yang diukur juga ada 5, itu dari persepsi, kognisi, judgment, penundaan impuls, dan terakhir itu pengalaman kontak lingkungan. Nah, jadi pada subtes ini akan diberikan 21 kartu yang masing-masingnya itu berisikan gambar yang berbeda. Nah, pada setiap gambar itu tuh dia memiliki bagian penting yang sengaja dihilangkan. Lalu subjek diminta untuk menyebutkan bagian yang hilang tersebut. Subtes performance yang kedua itu ada picture arrangement, di mana subtes ini berfungsi untuk mengukur kemampuan memahami situasi, perhatian, konsentrasi, dan kemampuan untuk melihat hubungan temporal sebab akibat. Nah, untuk aspek intelektualnya yang diukur pada subtes ini untuk mengamati kemampuan mengamati keseluruhan, kecermatan menangkap isi persoalan, kemampuan merencanakan, kepekaan sosial dan interpersonal konten, mengerti hubungan sebab akibat hubungan sosial, dan juga reasoning. Nah, untuk aspek kepribadian yang diukur pada aspek ini, pada subtes ini itu untuk mengukur kepekaan sosial dan juga interpersonal konten. Jadi di sini nantinya tester itu akan menyajikan 8 seri cerita gambar yang masing-masingnya itu terdiri dari beberapa kartu yang tidak disajikan dalam urutan yang teratur.
Nah, selanjutnya subjek itu diminta untuk mengatur kartu-kartu tersebut dalam urutan yang benar sehingga menunjukkan jalan cerita yang logis. Selanjutnya, subtes performance yang ketiga itu ada block design atau rancangan balok. Jadi, subtes ini berguna untuk mengukur keterampilan persepsi motorik, kecermatan psikomotorik, dan kemampuan analisis dan sintaksis. Nah, untuk aspek intelektual yang diukur itu dia mengukur kemampuan mengamati tanda secara cermat, menganalisa spatial relationship, terus juga mengukur non-verbal concept formation, abstract reasoning juga, integrasi fungsi visual motorik, dan terakhir itu mengukur konsentrasi. Lalu untuk aspek kepribadian yang diukur dari subtes ini, dia mengukur keinginan berprestasi dan juga kemampuan membedakan. Nah, jadi pada subtes ini, dia nanti akan terdiri dari suatu seri pola yang masing-masingnya itu terdiri dari pola merah dan putih. Jadi, setiap macam pola itu diberikan di atas kartu sebagai soal. Untuk setiap macam polanya, itu nanti subjek diminta meniru dengan menggunakan beberapa buah balok kecil yang berukuran 2,5 x 2,5 cm yang sisinya itu dicat merah, terus putih, dan terusnya lagi merah putih. Jadi keberhasilan individu dalam mengerjakan subtes ini itu dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam membedakan warna, terus toleransinya terhadap kegagalan, dan juga fleksibilitasnya dalam memecahkan masalah. Tes performance yang keempat itu ada object assembly atau merakit objek. Jadi di sini dia subtesnya berfungsi untuk mengukur kemampuan memahami suatu pola, memadukan keterampilan serta kecepatan psikomotorik. Nah, untuk aspek intelektual yang diukur itu dia mengukur kemampuan menangkap part-whole relationship, terus perceptual organization, terus ada analisa visual, dan juga untuk kemampuan konstruktif. Lalu untuk aspek kepribadian yang diukur, dia mengukur keinginan untuk produktif. Nah, untuk tesnya itu terdiri dari potongan-potongan lengkap bentuk benda yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, potongan ini akan disajikan dalam susunan tertentu. Lalu, subjek nantinya akan diminta untuk menyusun potongan-potongan ini membentuk gambar yang utuh dari benda yang dimaksudkan. Nah, dari empat bentuk benda yang disajikan itu tuh nanti akan disajikan sesuai urutan kesukaran yang semakin meningkat. Jadi makin lama dia makin sulit tesnya itu, makin sulit potongan-potongannya. Subtes performance yang terakhir atau yang nomor 5 itu ada digit simbol atau simbol angka, yang mana subtes ini digunakan untuk mengukur kecepatan pemrosesan kognitif. Nah, di sini aspek intelektual yang diukurnya, dia mengukur kemampuan mempelajari persoalan umum, visual motor speed, ketelitian, serta kecepatan. Untuk aspek kepribadian yang diukur dari tes ini, ada pengalaman tugas komprehensif, keterampilan tangan dalam bekerja, dan juga motivasi belajar. Jadi pada tes ini nanti terdiri dari 9 angka yang masing-masingnya itu memiliki simbol tersendiri. Selanjutnya, subjek diminta untuk menuliskan simbol untuk masing-masing angka di bawah deretan angka yang tersedia, sebanyak yang bisa dilakukannya dalam waktu 90 detik. Scoring atau penskoran. Yang pertama yaitu general information. Nah, untuk general information ini penskorannya yaitu skor maksimumnya 25. Nah, untuk menghitungnya itu diberi skor plus atau minus. Dan biasanya dilanjutkan sampai 5 pertanyaan berturut-turut gagal. Selanjutnya yaitu general comprehension.
Nah, di General Comprehension ini total skor yaitu 10 pertanyaan. Nah, skor maksimumnya 20. Jadi, tanggapan diberikan skor 0, 1, atau 2 tergantung pada tingkat generalisasi dan kualitasnya, dan mengacu pada lembar kriteria jawaban. Arithmetical reasoning. Nah, di sini diberikan skor 1 untuk setiap masalah yang dijawab dengan benar dalam batas waktu. Selanjutnya, diberikan skor tambahan 1 pada masalah 9 dan 10 jika jawaban yang diberikan kurang dari 40 detik. Dan diberikan tambahan skor 2 jika jawaban yang diberikan kurang dari 15 detik. Nah, untuk arithmetical reasoning ini, skor maksimumnya yaitu 14. Selanjutnya yaitu digit forward dan backward. Nah, di sini skor maksimumnya yaitu 17. Total skor dari tes adalah jumlah digit angka yang dapat diulang maju dan mundur. Dan jika subjek mengulang 7 maju dan 4 mundur, maka total skornya adalah 11. Selanjutnya yaitu similarities. Nah, di sini skor maksimumnya yaitu 24. Dari mana dapat 24 ini? Yaitu total skor dari 12 pertanyaan. Untuk respon diberikan skor 0, 1, atau 2, tergantung dari derajat dan kualitas dari generalisasi. Nah, di sini pemeriksa mencocokkan respon dengan jawaban sampel yang diberikan skor 2, jika ada pengurangan skor 1. Selanjutnya yaitu picture arrangement, yaitu skor maksimumnya adalah 21. Total skor dalam tes ini adalah jumlah skor yang diterima dalam beberapa item. Untuk 3 seri pertama diberikan skor benar dan salah. Pada 3 terakhir, pemberian skor sebagian diperbolehkan untuk respon tidak sempurna, tapi tetap masuk akal dan masih sesuai aturan. Dalam kasus, 2 seri terakhir skor tambahan diberikan untuk pengaturan yang memuaskan dalam berbagai batas waktu. Selanjutnya yaitu picture completion. Nah, di sini skor maksimumnya adalah 15. Skor adalah jumlah gambar yang dijawab benar. Jika tidak ada jawaban yang benar, maka skor subjek dikategorikan gagal. Selanjutnya adalah block design. Nah, di sini skor maksimumnya yaitu 42. Tes diberikan untuk keakuratan dan waktu. 3 poin diberikan untuk setiap desain yang selesai dibuat sebelum batas waktu. Dan poin 1, 2, atau 3 poin tambahan jika subjek berhasil menyelesaikan desain sebelum waktu yang ditentukan. Untuk mendapatkan poin waktu, desain harus dibuat seperti yang ada di dalam kartu. Selanjutnya yaitu vocabulary test. Jadi di sini aturan umumnya adalah makna kata tersebut diakui dan dapat diterima. Keanggunan bahasa dan presisi diabaikan. Skor final subjek adalah jumlah dari skor sebagian atau setengah dan skor penuh atau 1. Nah, di sini skor maksimumnya adalah 42. Umumnya pemeriksa dianjurkan untuk mencatat respon subjek verbatim. Hal ini tidak hanya mengecek kembali kemungkinan scoring, tetapi yang sangat penting dalam kasus mental adalah evaluasi kuantitatif dari proses berpikir subjek. Selanjutnya yaitu digit simbol. Nah, di sini skor maksimumnya 62. Skor subjek adalah total jumlah simbol yang benar. Presisi dan kerapian diabaikan. Tetap selanjutnya yaitu object assembly. Jadi di sini ada 3 ketentuan. Yang pertama yaitu manik, yang mana skor 1 poin untuk setiap bagian yang disusun secara tepat, dan 1 poin untuk semua sendi yang disusun pas dan rapi. Nah, di manik ini maksimum skornya yaitu 6, tidak ada bonus waktu. Yang kedua yaitu profile. Nah, di mana skor 1 untuk setiap bagian yang diletakkan pada posisi yang tepat. Jadi, di profile ini skor maksimumnya yaitu 6. Skor waktu hanya diperbolehkan jika subjek menjawab secara akurat, dengan skor 5 atau 6.
Total adalah jumlah dari skor keakuratan dan skor waktu. Dan selanjutnya atau yang ketiga yaitu hand, yang mana skor 1 poin untuk setiap bagian yang disusun dalam posisi yang tepat dan jika melekat pada telapak. Nah, di hand ini skor maksimumnya yaitu 6. Skor waktunya diperbolehkan jika subjek menjawab secara akurat dengan skor 6 atau 5. Total adalah jumlah dari skor keakuratan dan skor waktu. Nah, di sini dari objek assembly ini skor maksimumnya yaitu 26. Total skor tes ini adalah jumlah dari seluruh skor bagian dalam semua item. Baiklah, saya Haura Hanifah akan menjelaskan terkait interpretasi tes WB. Nah, dalam interpretasi tes WB ini, penafsiran IQ atau klasifikasi mental yang diberikan itu tidak selalu sama. Jadi, klasifikasi mental yang diberikan itu bisa bervariasi, tidak hanya karena tes yang digunakan, tetapi juga karena adanya asumsi, statistik, dan juga dibuat oleh classifier. Nah, orang yang berada pada level mental defektif itu merupakan orang yang paling rendah gitu, sekitar 3% populasinya. Begitu juga borderline yang berada pada 7% populasi dan begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada PPT ini terdapat tabel yang berisikan ada IQ, classification, dan juga percent include. Jadi pada IQ ini dijelaskan bahwa IQ dari 65 sampai ke bawah itu dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai orang yang berada pada level mental defektif dengan persen include-nya itu sekitar 2,2 atau 3% populasi tadi. Lalu yang kedua itu IQ dari 66 sampai 79 itu dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai orang yang berada pada level borderline. Nah, itu dengan persen include-nya sekitar 6,7 atau 7%. Lalu yang ketiga itu IQ dari 80 sampai 90 dan itu dikategorikan atau diklasifikasikan itu sebagai orang yang berada pada level dual normal dengan persen include kisaran sekitar 16,1. Lalu selanjutnya itu IQ dari 91 sampai 110 itu dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai orang yang berada pada level average dengan kisaran persen include-nya itu adalah 50. Lalu yang kelima itu ada IQ dari 111 sampai 119. Itu IQ tersebut dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai orang yang berada pada level bright normal dengan kisaran persen include-nya sekitar 16,1. Lalu selanjutnya itu IQ dari 120 sampai 127 dikategorikan sebagai orang yang berada pada level superior dengan persen include-nya sekitar 6,7 atau 7%. Lalu yang terakhir itu adalah IQ dari 128 sampai ke atas. IQ ini bisa dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai orang yang berada pada level very superior dengan kisaran persen include-nya adalah 2,1.